Selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Sungguh indah di tengah-tengah minggu kita punya kesempatan untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita lakukan sebentar lagi. Kemudian kita juga berkesempatan untuk berdoa secara jemaat. Tentunya kita rindu bahwa sebanyak mungkin jemaat yang bisa ikut hadir, ya. Tapi bagi yang mengikuti dari rumah, silakan nanti ikut juga berdoa sesuai dengan pokok doa yang sudah diberikan. Oke, kita akan membahas firman Tuhan terlebih dahulu, dan kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Hosea. Coba kita buka Hosea. Hosea ini Perjanjian Lama tentunya, setelah Daniel, Hosea. Kita akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Oke, Hosea pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Kalau sudah dapat saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang, kami berkumpul karena Engkau menyuruh kami untuk berkumpul, dan kami ingin berdoa. Sebelum itu kami ingin mempelajari firman-Mu. Kami ingin belajar, dan kiranya Engkau yang menolong supaya kami memahami kebenaran yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Dan kiranya Roh Kudus yang menuliskan firman-Mu ini, dialah yang menerangi hati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, saya memilih perikop ini, Hosea, karena saya berencana ke depannya untuk hari Rabu, saya akan mulai untuk mengajak kita mempelajari kitab nabi-nabi kecil. Ya, nabi-nabi kecil. Dan kitab nabi-nabi kecil itu dimulai dengan kitab Hosea. Yang kita memulai hari ini. Hosea pasal 1, dan hari ini kita akan lihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, mengapa saya memilih untuk mempelajari kitab nabi-nabi kecil? Ya, kitab nabi-nabi kecil adalah kitab yang jarang dibaca oleh kebanyakan orang Kristen. Ya, itu sangat disayangkan. Kadang-kadang ada orang yang bahkan tidak tahu kenapa disebut nabi-nabi kecil. Mungkin ada yang berkata, apakah karena ini nabi-nabi yang badannya agak pendek, gitu, ya kan? Lalu ada nabi-nabi besar. Nabi-nabi besar itu kan seperti Yesaya, Yeremia. Wah, itu berarti nabinya waktu itu badannya gede, begitu. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Jadi nabi kecil badannya kecil, bukan. Tentu nabi kecil bukan disebut kecil karena orangnya kecil, tapi disebut nabi-nabi kecil, atau bahkan dalam bahasa Inggris disebut minor prophets, jadi nabi-nabi minor. Ya. Dan itu bisa menimbulkan suatu salah persepsi. Salah persepsi bahwa apa yang tertulis ini minor, berarti kurang penting. Ya, minor, kecil berarti tidak begitu berarti, lain sebagainya. Itu suatu kesalahan. Sebenarnya dikasih nama nabi-nabi kecil itu karena kitabnya lebih pendek dibandingkan nabi-nabi besar. Jadi disebut nabi-nabi besar karena kitabnya panjang-panjang. Yesaya 66 kitab, Yeremia 51, 52 ya. Kitab, dan jadi sedangkan kitab-kitab nabi-nabi kecil ini paling banyak belasan kitab. Hosea termasuk salah satu yang lumayan panjang. Ada yang 4 pasal ya, ada yang 1 pasal saja. 1 pasal saja. Jadi mereka pendek. Namun
jangan sampai ada di antara kita yang berpikir, oh karena ini nabi kecil, nabi minor, atau karena pesannya pendek, maka pesannya tidak berarti, begitu, tidak. Sebaliknya, saya yakin bahwa kalau kita mempelajari bagian firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani yang sangat indah. Karena kitab nabi-nabi ini sedikit berbeda dengan katakanlah kitab-kitab sejarah. Kitab sejarah juga firman Tuhan, tapi kitab sejarah isinya cerita biasanya. Cerita dan kita bisa tarik kesimpulan, tarik pelajaran. Sedangkan kitab nabi-nabi adalah pesan Tuhan langsung kepada umatnya. Jadi Tuhan berbicara melalui nabinya, ada suatu hal yang dia mau sampaikan langsung. Saya selalu teringat bahwa banyak tahun yang lalu saya pernah bicara dengan seseorang, lagi ngobrol-ngobrol dengan dia, saya lagi besuk dia. Dia adalah anggota Grafe dulu ya, sekarang sudah bukan lagi, jadi bukan anggota Grafe lagi. Tapi dulu dia anggota Grafe, anggota jemaat, dan saya kebetulan membesuk dia karena dia sudah cukup lama tidak hadir waktu itu. Ya, dan ngobrol punya ngobrol, dia menyampaikan satu hal. Dia bilang, ya di Grafe kadang-kadang khotbahnya dari perjanjian lama katanya. Saya bilang, oh iya benar lah. Gitu. Di Grafe kadang-kadang khotbah dari perjanjian lama, ya benar. Gitu. Oh iya, dia bilang, wah kurang bagus itu katanya. Jadi lebih baik khotbahnya dari perjanjian baru aja, dia bilang. Saya kaget juga. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Dan dia bilang, ya perjanjian lama kan ya seperti nabi-nabi lah apa segala macam, itu tidak relevan lagi bagi kita katanya. Nah, saya mencoba menjelaskan kepada dia bahwa firman Tuhan itu semuanya ada gunanya untuk kita. Ya, kalau tidak ada gunanya, lebih baik kita buang saja Alkitab itu setengah, gitu kan? Tapi tidak. Karena firman Tuhan ini bukan kitab biasa, ini bukan kitab yang bisa kadaluarsa, tidak benar lagi atau lain sebagainya. Justru pesan-pesan yang disampaikan dalam perjanjian lama juga sangat penting bagi kita, dan kita akan mempelajari kitab nabi-nabi ini. Hari ini kita mulai jadi ayat 1 dan ayat 2 yang tadi baru saja kita baca ini. Dan ini adalah firman Tuhan, pesan Tuhan kepada umatnya waktu itu, yaitu Israel dan Yehuda, dan juga pesan Tuhan bagi kita melalui Hosea. Dan kita ingin pelajari hari ini, apa pengajaran yang penting di dalam kitab Hosea, bagaimana tercantum dulu dalam 2 ayat pendahuluan pertama ini. Ada 3 hal yang penting yang perlu kita pegang di sini ya. Yang pertama, kitab Hosea dari 2 ayat pertama ini saja memberitahu kepada kita pentingnya firman Tuhan bagi umat Tuhan. Sekali lagi, pentingnya firman Tuhan bagi umat Tuhan. Kalau kita lihat ayat 1, ini dimulai dengan kata-kata firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri. Nah, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri ini memberitahu kepada kita bahwa ini adalah pewahyuan dari Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Kita tidak dikasih tahu bagaimana caranya firman Tuhan datang kepada Hosea, apakah itu melalui mimpi, apakah itu penglihatan, ataukah berbagai cara lain yang Tuhan bisa pakai untuk nabi-nabinya pada waktu itu. Namun yang jelas, Hosea mendapatkan firman Tuhan dan dia menyampaikannya kembali. Oleh karena itu dia adalah seorang nabi. Seorang nabi adalah juru bicara, penyambung lidah bagi Tuhan. Dan ini adalah jabatan yang penting, ini adalah tugas yang penting. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat Israel ada 3 jabatan yang waktu itu diurapi, yaitu raja, nabi, dan imam. Raja, imam, nabi. Dan yang menarik, raja itu adalah jabatan yang sudah fix. Artinya raja itu berdinasti biasanya. Tidak semua orang bisa jadi raja. Kalau di Yehuda, yang bisa jadi raja itu hanya garis keturunannya Daud saja. Kalau kamu bukan anak Daud, mana bisa kamu jadi raja? Gitu. Jadi Tuhan sudah tetapkan raja itu jalur Daud misalnya. Imam bagaimana? Imam juga sudah fix sebenarnya. Imam sudah tertutup karena imam juga berdasarkan keturunan. Jadi Tuhan taruh imam itu keturunan Harun. Kalau kamu bukan keturunan Harun, jelas kamu tidak bisa menjadi imam pada waktu itu. Nah, nabi adalah jabatan yang terbuka.
Tuhan bisa panggil siapa saja untuk menjadi nabi. Bahkan ada yang keturunan imam, banting setir jadi nabi, ada juga. Contohnya Yeremia. Yeremia adalah dari keturunan imam sebenarnya dia. Tapi dia tidak menjadi imam, dia menjadi nabi. Gitu. Dan macam-macam lagi yang lain. Raja juga ada yang bisa jadi nabi. Daud menjadi nabi, salah satu nabi Tuhan. Ya, tetapi ada banyak yang lain. Ya, nanti kita akan lihat ada Amos, pemungut buah ara, entah ada segala macam yang lain. Nah, kebanyakan kita tidak tahu terlalu banyak tentang mereka. Hosea saja kita tidak tahu terlalu banyak tentang dia sebenarnya. Kita hanya dikasih tahu dia anak Beeri. Ya, siapa itu Beeri kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas Tuhan memanggil orang-orang ini untuk menjadi imam-imamnya. Nabi-nabinya, bukan imam ya, untuk menjadi nabi-nabinya. Dan di antara nabi-nabi ini, ya, sebagian dari antara mereka menubuatkan masa depan. Apakah itu nubuat tentang Mesias, nubuat tentang kerajaan 1000 tahun, tentang penghakiman dan lain sebagainya. Ya, tapi tidak semuanya menubuatkan tentang masa depan karena banyak orang salah sangka. Mereka berpikir bahwa nabi itu tugasnya adalah kasih tahu masa depan aja. Tapi sebenarnya bukan itu tugas nabi. Tugas nabi adalah menyampaikan pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan itu bisa tentang masa depan, bisa juga tentang masa sekarang. Jadi kebanyakan pesan Nabi sebenarnya tentang zaman itu. Jadi ada yang berkata bahwa tentang masa depan, bahasa Inggris dibilang foretelling. Jadi memberitahu sebelumnya. Tapi kalau memberitahu tentang masa kini itu forthtelling jadi menyatakan apa yang sekarang ini. Jadi inti dari seorang nabi bukan hanya, saya mau kasih tahu masa depan, bukan itu. Tapi sebagaimana dalam 1 Petrus dikatakan, bahwa seorang nabi tidak pernah berbicara atas dirinya sendiri, tapi digerakkan oleh Roh Kudus. Artinya itulah fungsi nabi, dia menyatakan pesan Tuhan. Apakah itu tentang masa sekarang, tentang masa lalu, tentang masa depan, pokoknya pesan Tuhan apa. Ya. Dan tadi kita singgung imam, raja, nabi. Sangat menarik bahwa imam yang sudah fix jalurnya, raja yang sudah fix jalurnya, seringkali justru dua ini menjadi kacau. Jadi ketika kerajaan dan keimamatan menjadi kacau, Tuhan sering membangkitkan nabi-nabinya untuk mengoreksi. Ya, ketika raja kacau, Daud pernah kacau kan? Akhirnya Tuhan suruh Nabi Nathan kepada dia. Dan dalam sejarah Israel dan Yehuda, seringkali ketika rajanya kacau, imam-imam menjadi kacau, dan lain sebagainya, Tuhan kirim nabi-nabinya. Dan itu sangat penting sekali. Karena pentingnya firman Tuhan. Kenapa Tuhan mengirim nabi-nabinya? Tuhan ingin umatnya tahu akan firman-Nya. Sangat penting sekali. Kapan zaman nabi-nabi dimulai? Nah, ini bisa diperdebatkan. Ada yang bilang dari Samuel. Ya, kalau kita mau lihat nabi yang paling awal sih kita bisa tarik ya, jauh-jauh. Musa juga nabi sebenarnya. Bahkan Abraham juga bisa dibilang nabi, lain sebagainya, ada banyak nabi. Tapi banyak orang, banyak pembelajar Alkitab melihat bahwa zaman nabi-nabi itu baru mulai istilahnya mencuat begitu di zamannya Elia katanya. Ya, di zaman Elia. Walaupun sekali lagi tentu sebelum Elia sudah ada nabi-nabi yang lain. Tetapi Elia, dan kenapa saudara kasih Tuhan? Ya, karena di zaman Elia lah Israel begitu hancur secara rohani. Hancur secara rohani. Sejarahnya sebenarnya kalau kita ingin membahas kitab nabi-nabi kecil atau mulai dari Hosea dan sebagainya, ini sangat penting sebenarnya kita tahu sejarahnya begitu. Artinya kita tahu latar belakang. Nanti kita akan lihat misalnya Hosea bernubuat di zaman siapa, apa yang terjadi di zaman itu, kenapa dia ngomong begini dan sebagainya. Nah, kita akan singgung itu nanti dalam pembelajaran kita. Tapi mengingatkan sedikit tentang sejarah Israel, bahwa ya, karena Salomo menyimpang, akhirnya kerajaan terpecah anaknya, Rehabeam Selatan, Yerobeam Utara. Ya. Dan itu Yerobeam pertama, Yerobeam I, Yerobeam bin Nebat namanya. Nah, tapi kemudian Yerobeam menyimpang. Yerobeam menyimpang, Tuhan sudah kasih dia kerajaan, dia malah menyimpang.
Dan akhirnya ya dia nggak bertahan lama dan diganti. Akhirnya jatuh ke tangan seorang namanya Omri. Omri punya anak Ahab. Ahab dinikahkan dengan yang namanya Isabel. Dan disitulah makin parah dan makin parah. Ya. Dan tadinya Yerobeam bikin lembu emas. Kita tahu Yerobeam bin Nebat bikin lembu emas. Ya, dan itu kacau sekali. Tapi minimal lembu emas ini masih dalam nama Tuhan. Jadi Yerobeam masih bilang, oh inilah Yehova. Jadi Yehova diturunkan jadi kayak lembu gitu. Tapi minimal masih pakai nama Yehova. Nah, ketika Ahab dan Isabel naik tahta, mereka memasukkan Allah yang benar-benar gak ada hubungan dengan Yehova lagi. Jadi tidak pura-pura lagi menyembah Yehova. Mereka memasukkan Baal dan Asyitoret dan lain sebagainya. Dan di situ Tuhan bangkitkan Elia. Kemudian Elisa dan lain sebagainya. Dan yang sangat menarik dari nabi-nabi awal ini adalah mereka banyak melakukan mukjizat. Ya, salah satu yang tercatat paling banyak melakukan mukjizat di Alkitab adalah Elia. Ya. Kemudian Elisa juga banyak tercatat melakukan mukjizat. Tapi menariknya Elia dan Elisa tidak menulis. Tidak ada kitab Elia, tidak ada kitab Elisa. Ya. Nah, dengan berlanjutnya, karena nabi-nabi ini ya, Tuhan pakai mukjizat, ya, membuktikan Yehova lah Allah yang benar, ya, mengalahkan nabi-nabi Baal dan sebagainya. Ya, tetapi ya, seringkali umat itu hanya terpacu sebentar, semangat sebentar, nanti letoy lagi, kan? Nanti kacau lagi, balik lagi dan lain sebagainya. Nah, sehingga memang akhirnya nabi-nabi yang selanjutnya kita membaca tidak banyak melakukan mukjizat lagi. Tapi Tuhan kasih mereka pelayanan yang mungkin lebih penting lagi bahkan. Yaitu pelayanan untuk menulis firman-Nya. Pelayanan untuk menulis firman-Nya. Jadi hampir semua nabi-nabi yang selanjutnya jarang yang tercatat melakukan mukjizat. Seperti Hosea, tidak ada mukjizat yang dia lakukan. Ya, Amos, segala macam, semua itu. Yoel, Obadya dan lain sebagainya. Tidak ada mukjizat yang mereka lakukan. Tetapi mereka memiliki pelayanan yang sangat penting, yaitu mereka harus menuliskan firman Tuhan karena Israel sesudah dikirimin nabi tidak balik juga, maka keputusan Tuhan sudah bulat bahwa mereka harus masuk dalam pembuangan. Dan karena mereka harus masuk dalam pembuangan, mereka memerlukan firman Tuhan. Ya. Nah, ketika mereka dibuang nanti, mereka perlu ada firman Tuhan untuk menjaga mereka, ya, remnant yang akan masih setia itu memerlukan firman Tuhan. Dan itu yang akan dipakai oleh mereka. Kita baca Daniel waktu di pembuangan. Apa yang dia selidiki? Kita baca, dia menyelidiki kitab Yeremia. Daniel menyelidiki kitab Yeremia dan lain sebagainya. Wah, jadi ini pelayanan yang sangat penting dan yang akan bertahan sampai hari ini. Sampai kita sekarang ini. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan. Salah satu ayat yang sangat menarik dalam Hosea, coba kita buka Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6, di sini berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kenapa Israel binasa dan di zaman raja-raja mereka dikalahkan dan kacau dan sebagainya. Mengapa? Apa kuncinya? Bukan karena taktiknya kurang jago, karena politiknya ini segala macam, bukan. Itu semua adalah hal-hal permukaan sebenarnya, hal-hal permukaan. Ya, beberapa waktu ini kan kita banyak bicara soal, ya Pak Soento bahas di Facebook Live segala macam. Ya, Amerika makin lama makin kacau. Mengapa? Ya, sebenarnya akarnya sama sih, akarnya sama. Umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. For lack of knowledge of God. Akar dari kekacauan semua bangsa mulai dari Israel di zaman dulu, entah sampai Amerika kan, entah sampai negara yang lain adalah ketika tidak mengenal Tuhan yang benar lagi, ya. Tidak mengenal firman Tuhan lagi. Kenapa Eropa dulu begitu dominan? Inggris dulu sangat jaya, ya, karena apa? Ya, bahkan sampai katanya the sun never set on the British Empire. Matahari tidak pernah tenggelam dalam kerajaan Inggris. Ya, karena tenggelam di Inggris muncul di Indonesia gitu, di Singapura, di Malaysia. Ini mataharinya terbit. Ya, saking luasnya wilayah Inggris. Karena mereka dulu sempat pernah rajanya ya,
bilang kita harus punya terjemahan Alkitab, King James Version, dan lain sebagainya. Amerika dulu pernah menjadi bangsa yang presidennya George Washington, orang baptis, dan lain sebagainya. Makin lama makin meninggalkan. Abraham Lincoln dulu begitu hebat. Ya. Seorang yang belajar membaca pakai Alkitab. Ya. Itu textbook dia belajar membaca, dan lain sebagainya. Tetapi ya sekarang ya kacau balau. Ya, kacau balau. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan itu yang ingin disampaikan oleh Hosea. Dia datang, dia berkata, aku punya firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini sangat penting. Oke, karena waktu terbatas sebenarnya masih banyak yang mau saya bawa. Tapi kita masuk saja ke poin 2. Bukan saja pentingnya firman Tuhan, itu yang ingin disampaikan oleh Hosea, firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Hosea. Yang kedua adalah pentingnya peringatan dalam firman Tuhan. Oke, pentingnya firman Tuhan. Yang nomor 2 adalah pentingnya peringatan dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ada banyak bagian. Ada firman Tuhan yang bersifat janji, ada firman Tuhan bersifat penghiburan, ada firman Tuhan bersifat penguatan. Itu semua bagus. Semua penting, semuanya penting, namanya juga firman Tuhan. Namun itu rata-rata orang tahu, itu orang suka begitu. Tapi tidak banyak orang yang suka peringatan-peringatan dalam firman Tuhan. Peringatan-peringatan. Dan Hosea menyerukan peringatan. Coba kita lihat di ayat 2. Ya. Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia pada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal. Oke, saya belum akan bahas ini, itu nanti di poin ketiga. Dan peranakanlah anak-anak sundal, tapi perhatikan bagian berikutnya. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak banyak membaca kitab nabi-nabi kecil ini, adalah karena di dalamnya penuh dengan peringatan. Ya, peringatan terhadap dosa, kecaman terhadap dosa, peringatan tentang penghakiman, peringatan bahwa hukuman sedang datang, intinya ingin membangkitkan, menyerukan alarm, menggugah bahwa ada sesuatu yang salah dan kalian harus bertobat dan harus ada yang diperbaiki dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tema-tema itu di dalam kitab nabi-nabi kecil. Dan manusia kebanyakan tidak suka dengan khotbah-khotbah yang mengekspos dosa, yang menegur kesalahan, yang menyatakan hal seperti itu. Ya, kalau khotbahnya tentang bagaimana kamu bisa jadi kaya raya, wah itu sangat-sangat disenangi, gitu kan? Wah, bagaimana dalam Tuhan ada penghiburan. Memang benar dalam Tuhan ada penghiburan, saya tidak katakan itu salah, ya, dan penting juga dikhotbahkan. Namun kalau hanya itu saja yang dikhotbahkan dan tidak pernah bagian firman Tuhan lain yang tentang penghakiman, tentang peringatan, ya semua harus balance sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Gitu. Tuhan menyerukan penghakiman, Tuhan menyerukan keselamatan. Dan dia suruh kita pilih sebenarnya. Gitu. Dan yang sangat menarik adalah kalau kita kaitkan dengan ayat 1. Tadi kita belum bahas, di ayat 1 kita dikasih tahu kapan Hosea bernubuat, kapan pelayanan dia. Dan pelayanan dia adalah di zaman, dia sebut di sini, Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, itu kerajaan selatan. Jadi 4 raja di selatan disebut kerajaan Yehuda. Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Kemudian ada 1 raja Israel yang disebut, yaitu zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Nah, sebenarnya Hosea ini adalah orang yang tinggal di utara. Jadi dia adalah rakyatnya Yerobeam ini. Tapi rupanya pesan dia bukan hanya untuk utara, pesan dia untuk utara dan selatan. Ya, untuk utara dan selatan. Dan sekali lagi, sangat bagus kalau kita bisa memahami apa yang terjadi di masa raja-raja ini. Nah, akan kita bahas nanti. Tapi yang saya ingin ingatkan untuk yang kali pertama ini adalah siapa Yerobeam bin Yoas. Yerobeam bin Yoas ini, tadi kita singgung 1 Yerobeam. Nah, itu Yerobeam pertama. Yerobeam yang pertama mendapatkan 10 suku itu. Itu Yerobeam bin Nebat namanya. Yerobeam yang mengambil 10 suku dari tangan anaknya Salomo. Anak Salomo namanya Rehabeam. Nah, jadi kalau Anda tidak ini semuanya Beam ya. Rehabeam, Yerobeam, jangan kebalik-balik gitu. Nah, Yerobeam di utara di sini, Yerobeam bin Nebat inilah yang orang yang Tuhan sangat marah sehingga semua raja Israel setelah itu selalu dibandingkan dengan dia.
Wah, dia ini jahat seperti Yerobeam bin Nebat, jahat seperti Yerobeam bin Nebat. Beda dengan di selatan selalu dibandingkan dengan Daud. Wah, dia ini bagus seperti Daud atau tidak seperti Daud dan sebagainya. Nah, itu Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat inilah yang bikin kekacauan karena alasan politik. Dia lebih baik mendirikan lembu emas daripada menyuruh orang-orangnya ke Yerusalem. Karena alasan politik. Akhirnya kita sudah lihat tadi, kacau ya. Dia anaknya dibunuh, segala macam, berganti dinasti. Sampai akhirnya Ahab tadi, Ahab kacau balau ya, dengan segala macamnya. Ya, dia membunuh Nabot, pokoknya semualah. Elia mau dibunuh, nabi-nabi Tuhan banyak yang dibunuh oleh Isabel dan sebagainya. Sampai Tuhan sangat marah dengan Ahab, dan Tuhan bilang, aku akan hancurkan Ahab. Lalu Tuhan pakai seorang namanya Yehu. Nah, mulailah dinasti Yehu. Nah, dinasti Yehu mulai, jadi Yehu bangkit, dia bunuh semua ini, semua anaknya Ahab dia bunuh semua, cucu-cucunya dia habiskan semua. Wah, dan dia kemudian, Anda baca di Raja-Raja, dia juga membasmi Baal. Nah, sempat dia pakai tipu-tipu, dia bilang, saya mau menyembah Baal. Semua yang Baal datang sini, yuk kita coba-coba. Tahu-tahu dibunuh sama dia. Nah, jadi sepertinya sangat hebat si Yehu ini. Tapi ternyata Yehu melakukan semua itu bukan karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yehu membantai Baal karena Baal itu adalah bagian dari dinasti Ahab. Jadi dia membantai Baal untuk menguatkan posisi politik dia. Dan setelah dia menang melawan Ahab dan anak-anaknya, ya Ahab sudah mati jauh, tapi melawan anak-anaknya dan membasmi Baal, dia tidak balik kepada Tuhan, dia balik kepada Yerobeam bin Nebat. Jadi dia mengikuti kesalahannya Yerobeam bin Nebat, tidak benar-benar balik kepada Tuhan. Ya, mestinya dia balik pada Tuhan, ya, tapi dia merasa bahwa sekali lagi posisi dia sudah aman, dia sudah kalahkan Ahab, dia kalahkan Baal. Baal ini kan identik dengan Ahab punya, ini kan Ahab punya kerjaan. Jadi dia basmi itu, tapi dia tidak balik sama Tuhan. Dia balik kepada lembu emasnya Yerobeam yang pertama. Nah, Tuhan marah sama Yehu, Tuhan bilang, baik, kalau begitu dinasti kamu hanya akan sampai keturunan keempat. Dinasti kamu sampai keturunan keempat, akhirnya Yehu punya anak Yoahas, Yoahas punya anak Yoas, Yoas punya anak Yerobeam yang kita baca di sini. Yerobeam bin Yoas, inilah yang kita sebut Yerobeam II. Dan Tuhan membiarkan Yehu dengan anaknya Yoahas dan Yoas diserang oleh Aram, Syria, diserang sehingga Israel kacau balau. Sampai anaknya Yerobeam kedua. Nah, Yerobeam kedua adalah kasih karunia Tuhan terakhir untuk Israel. Tuhan kuatkan Yerobeam kedua. Tuhan izinkan Yerobeam kedua untuk menang melawan musuh-musuhnya. Sehingga di masa Yerobeam kedua ini Israel mengalami semacam masa kemakmuran mini. Semacam masa kemakmuran. Yerobeam II menjadi kuat, dia berhasil menang melawan Aram, segala macam, rakyat makmur. Ya. Jadi intinya masa di mana Hosea bernubuat adalah masa di mana Israel relatif makmur, relatif aman, namun secara rohani mereka kacau balau. Ya. Secara rohani mereka kacau balau. Ternyata Tuhan izinkan Yerobeam kuat, tidak membuat Israel berbalik kepada Tuhan. Tidak membuat Israel berbalik kepada Tuhan. Dan ini sangat cocok dengan kondisi zaman sekarang. Ya, karena dunia ini adalah dunia yang makin lama makin secara duniawi makin makmur. Ya. Teknologi membantu kita sehingga kehidupan manusia makin lama makin nyaman. Ya. Makin nyaman. Ya, banyak hal makin nyaman. Pandemi ini ya semacam inilah. Alarm dari Tuhan saja bahwa enggak semuanya baik-baik saja di dunia ini. Ya. Tapi secara umum tren dunia ini adalah ya makin lama makin kaya, makin nyaman, ya, makin enak hidup di dunia ini. Ya. Tetapi ternyata secara rohani dunia ini sebenarnya makin kacau. Ya. Secara rohani dunia ini makin meninggalkan Tuhan, makin melupakan Tuhan, makin menentang Tuhan dengan LGBT, dengan
Injil makin dikekang, dengan kesesatan makin merajalela, ya, ekumenisme dan lain-lain semuanya. Ya. Dunia makin lama secara rohani makin kacau, sehingga peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Hosea sebenarnya sangat cocok. Ya. Sangat cocok di dunia sekarang ini yang ya, makin makmur. Ya, oke, pandemi ini bikin agak sedikit goncang. Ya. Ada kesusahan ekonomi, tapi dari tahun-tahun sebelum pandemi sebenarnya semuanya dalam tren makin makmur, makin baik, ya. Tapi makin meninggalkan Tuhan, ya. Makin meninggalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa peringatan Tuhan, peringatan dalam firman Tuhan itu sangat penting. Oke, kemudian kita akan lihat poin ketiga sekarang. Tadi satu, pentingnya firman Tuhan, kedua adalah pentingnya peringatan dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah pentingnya melakukan firman Tuhan. Pentingnya melakukan firman Tuhan. Itu kita lihat di ayat yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Satu hal yang saya ingin garis bawahi adalah firman Tuhan datang. Oke, Hosea kita tidak dikasih tahu caranya dia diangkat jadi nabi bagaimana. Tapi waktu dia pertama terima firman Tuhan, mungkin dia mengantisipasi, Tuhan ada pesan apa nih, saya harus kasih tahu siapa, gitu kan? Apakah saya harus datang ke Yerobeam, ada pesan apa untuk raja, ataukah saya harus datang ke Yehuda sana, atau Tuhan mau kirim saya ke Yehuda kah, ke Raja Uzia kah, atau raja yang mana lagi? Ternyata bukan, firman Tuhan yang pertama datang kepada Hosea ditujukan kepada siapa? Kepada Hosea sendiri, gitu. Kepada Hosea sendiri, ya, jadi firman Tuhan yang pertama datang kepada Hosea adalah untuk Hosea. Hosea, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Ya. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Dan apa yang harus dilakukan? Wow, ini tidak mudah. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Ini adalah perintah Tuhan untuk Hosea. Gitu. Mungkin Hosea agak kaget, Tuhan. Bukannya saya disuruh ini, kasih pesan sama siapa gitu. Ini sekarang perintahnya untuk saya sendiri nih, untuk Hosea-nya sendiri dulu gitu. Nah, ini menggarisbawahi karena begitu banyak, kebetulan di Rabu malam ini banyak yang hadir kan calon-calon hamba Tuhan. Ya, calon-calon pengkhotbah, penginjil, gembala. Sebelum Tuhan pakai Hosea untuk berbicara sama orang lain, Tuhan bicara dulu kepada Hosea. Dan dia mau Hosea taat dulu sama Tuhan. Dan ketaatan itu tidak selalu gampang. Saya bisa berkata bahwa apa yang Tuhan perintah pada Hosea ini tidak gampang, saudara. Ya. Berapa banyak di antara kita yang akan melakukannya kalau Tuhan suruh kepada kita, misalnya apa yang dia suruh kepada Hosea di sini. Ya. Tetapi kita bisa membayangkan kalau Hosea berkata, Tuhan nggak jadi deh, nggak jadi nabi deh, kalau mau jadi nabi mesti begini, nggak jadi deh Tuhan. Ya. Maka ya tidak akan ada kitab Hosea hari ini. Gitu. Ya. Dan sebelum Tuhan mau pakai Hosea untuk berbicara pada orang lain, Tuhan ingin Hosea taat terlebih dahulu kepada dia. Dan melakukan firman Tuhan, firman-Nya. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, apalagi kalau kita mau Tuhan pakai kita. Tuhan mau, kita mau Tuhan pakai kita maksudnya. Ya. Dan kita mau Tuhan berbicara melalui kita, tentu bukan dalam pengertian Nabi lagi hari ini, tapi dalam pengertian kita membawa firman-Nya. Dan kita ingin Tuhan pakai kita, maka kita perlu melakukan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita perlu lakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita selidiki sedikit firman Tuhan kepada Hosea di sini, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal. Dan peranakanlah anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tema ini akan kita bahas lebih lanjut lagi dalam pasal-pasal selanjutnya, di mana Tuhan memakai hidup Hosea untuk menjadi alat peraga. Hubungan Tuhan dengan umatnya dan ketidaksetiaan umatnya. Itu diperagakan dalam diri istrinya Hosea di sini. Nah, saya sering ada kadang-kadang mendapatkan orang protes atau bertanya sama saya, kenapa Tuhan begitu ya? Ini benar nggak sih kok Tuhan suruh Hosea menikah sama perempuan sundal gitu kan? Oh ini nggak benar nih, gitu nggak benar kok Tuhan suruh dia dan sebagainya. Ya, ada beberapa hal ya. Nomor satu, Tuhan pasti benar, Tuhan nggak mungkin nggak benar. Ya.
Kemudian saya ingin mengobservasi beberapa hal. Nomor satu, ada beberapa penafsiran mengenai ini. Ada dua lah penafsiran utama. Satu, penafsiran bahwa waktu Hosea disuruh menikah dengan istrinya yang nanti ayat 3 Anda lihat namanya Gomer. Waktu Hosea disuruh menikah sama Gomer, penafsiran pertama adalah Gomer belum wanita sundal. Jadi bahwa dia akan menjadi wanita sundal. Jadi maksudnya Tuhan wanita sundal ini wanita yang punya sifat sundal atau kecenderungan sundal. Bahwa dia akan selingkuh dan lain sebagainya. Jadi dia belum wanita sundal, tapi Tuhan suruh Hosea menikah dengan dia dengan sudah kasih tahu duluan, nanti dia nggak akan setia sama kamu, begitu. Ya. Itu penafsiran pertama. Dan oke, saya sendiri mungkin lebih cenderung ke penafsiran ini. Tapi penafsiran kedua, bahwa si Gomer ini dari awalnya waktu si Hosea mau menikah dia memang sudah wanita sundal. Gitu. Memang sudah wanita sundal. Dan ya teks tidak memberitahu kita dengan pasti yang mana di antara kedua penafsiran ini yang benar, gitu ya. Gomer memang sudah wanita sundal, bisa jadi dia sundal karena macam-macam hal. Apakah dia memang sundal karena dia salah satu pelacur bakti? Karena di zaman itu banyak penyembahan berhala-berhala, ya, jadi ada pelacuran bakti. Ya. Apakah dia sundal karena dia memang orang bilang sekarang PSK begitu, ya, artinya dia mencari makan dari sundalnya, atau macam-macam lagi yang lain, ada berbagai teori ya. Tapi yang jelas bahwa dia memang sudah sundal. Dan walaupun saya lebih cenderung ke bahwa dia belum sundal, tapi penafsiran yang B ini juga nggak masalah. Kalaupun benar bahwa Gomer memang sudah sundal, itu pun Tuhan tidak salah gitu. Itu pun Tuhan tidak salah untuk menyuruh Hosea menikah dengan dia. Gitu. Kenapa? Kenapa? Ya karena berbagai hal. Karena nomor satu, apakah seorang yang sudah pernah jatuh ke dalam persundalan, ya, tidak bisa bertobat, tidak bisa diselamatkan, tidak bisa lalu menikah? Jawabannya bisa. Gitu. Jawabannya bisa. Ya. Ada banyak wanita yang jatuh dalam persundalan yang kemudian Tuhan pakai dan menikah dengan baik. Rahab adalah contoh yang paling jelas misalnya. Ya, Rahab seorang wanita sundal. Yang menarik adalah setiap kali Rahab disebut di Perjanjian Baru selalu diingatkan dia wanita pelacur gitu. Sehingga mungkin kalau Rahab bisa baca dia ditulis apa, dia bingung juga kenapa saya disebut wanita pelacur terus ya. Padahal udah lama saya udah enggak gitu kan. Anda baca deh di apa ya? Di Ibrani, pokoknya setiap kali dia disebut soal Rahab pelacur itu. Padahal kan udah lama enggak gitu kan. Tapi selalu diingatkan. Dan Rahab ya. Jadi intinya begini, apa yang dituliskan mengenai Gomer sebagai wanita sundal, ini pelajarannya sangat indah. Dan sebenarnya bukan hanya wanita, ya, banyak laki-laki bilang, kalau saya menikah dengan perempuan sundal begini. Tapi seringkali mereka tidak menerapkan standar itu kepada diri mereka sendiri. Ada laki-laki yang juga sudah jatuh kepada dosa seksual, begitu. Nah, apakah laki-laki yang jatuh kepada dosa seksual lalu tidak berhak untuk menikah lagi? Gitu. Seringkali standarnya ganda, gitu. Artinya kalau wanita dianggap lebih berat, berarti yang laki-laki bisa juga jatuh, gitu kan? Tapi sebenarnya pelajaran ini mengandung pelajaran penghiburan sekaligus peringatan. Setiap kali saya memperingatkan tentang bahaya perzinahan, bahaya percabulan, saya selalu mencoba untuk menyatakan keseimbangan firman Tuhan. Keseimbangan firman Tuhan ini apa? Nomor satu, bahayanya perzinahan. Jadi itu mau saya tekankan, bahwa kalau Anda jatuh pada dosa seksual itu hal yang buruk, hal yang merusak dan lain sebagainya. Tapi juga penyelamatan dari Tuhan. Artinya, firman Tuhan menyatakan dua-duanya. Bahwa jatuh kepada dosa seksual adalah sesuatu yang buruk, yang merusak, yang jangan. Dan Gomer contohnya, karena bukan saja dia wanita sundal, tapi kita bisa melihat betapa sulitnya untuk lepas dari dosa itu setelah itu gitu. Betapa sulitnya, bahkan setelah dia menikah dengan Hosea pun seorang suami yang baik saya yakin, seorang nabi,
seorang suami yang baik, dia jatuh lagi gitu, jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Sehingga kita bisa melihat betapa merusaknya, berpotensi merusaknya dosa ini. Sehingga ini menjadi peringatan bagi semua orang muda untuk menjaga diri untuk tidak sampai jatuh kepada dosa ini. Ya. Tetapi saya selalu ingin menyeimbangkannya juga dengan sisi lain bahwa kalau Anda pernah jatuh ke dosa ini, bukan berarti tidak ada pengharapan lagi juga. Gitu ya. Bukan berarti tidak ada pengharapan, ya, karena ada penyelamatan dari Tuhan. Ada penyelamatan dari Tuhan, ada penebusan dari Tuhan, ada restorasi dari Tuhan, yang juga bisa dilihat dalam diri si Gomer ini. Nanti kita akan lihat bagaimana dia juga nanti ya ujung-ujungnya akan baik sebenarnya. Ujung-ujungnya akan baik. Jadi peringatan yang keras dari firman Tuhan mengenai dosa seksual, tapi sekaligus juga itulah yang firman Tuhan katakan. Di mana ada dosa, di situ ada kasih karunia. Dan kasih karunia bisa menang melawan dosa. Ya. Tapi pelajarannya bagi orang yang memulai kehidupan, ya, Anda orang muda yang memulai, yang belum punya sejarah apa-apa, jaga diri. Ya. Jaga diri, ini bisa rusak, ya, ini bisa mengacaukan hidup, ya. Jaga diri. Tapi di sisi firman Tuhan juga memberikan restorasi, ya, memberikan kasih karunia kepada orang yang bisa jadi mungkin pernah jatuh ke dalam dosa ini. Ya, jadi ini adalah hal yang ingin firman Tuhan ajarkan pada kita. Jadi lakukan firman Tuhan, ya, pentingnya melakukan firman Tuhan. Dan saya mengantisipasi akan ada banyak pelajaran-pelajaran indah lain yang akan kita pelajari sambil kita nanti masuk ke berbagai hal lain dalam kitab Hosea ini. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan firman-Mu begitu indah dan begitu penting bagi hidup kami. Ajar kami untuk menerimanya, mengindahkannya, peringatan-peringatan-Mu, dan terutama kami melakukannya dalam kehidupan ini. Nanti kami akan belajar dari kitab Hosea dan juga kitab nabi-nabi yang lain. Kau yang sertai Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin.